Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita hari ini mau bicara atau mengenal dalam rangka mencintai Allah dan Rasulullah, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Kita bacakan ya, masih tentang dibukanya pintu harapan di dalam Islam bagi orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jadi ini ada seorang sahabat namanya Itban bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang yang ikut menyaksikan perang Badar. Kita bacakan dulu artinya ya supaya langsung tahu maknanya ya. Jadi depannya itu kuntu usolli ya. Maksudnya aku sholat sebagai imam untuk kaumku yaitu Bani Salim. Antara tempatku dan tempat mereka itu terhalang sebuah lembah yang jika turun hujan sukar bagiku untuk melaluinya menuju masjid mereka, yaitu Bani Salim. Karena itu aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya penglihatanku sudah berkurang, sedangkan lembah yang ada di antara tempatku dan tempat kaumku itu banjir jika hujan datang, sehingga sukar bagiku untuk melaluinya. Jadi aku berharap engkau ya Rasulullah mendatangi tempatku lalu sholat di suatu tempat di rumahku, lalu aku akan menggunakan tempat itu sebagai tempat sholat. Rasulullah bersabda, akan aku lakukan permintaanmu. Pada esok harinya datanglah Rasulullah ke tempat Rasulullah SAW ke tempatku bersama Abu Bakar, dan sesudah siang jadi berat. Apa maksudnya siang sudah jadi berat? Sungguh Rasulullah SAW meminta izin masuk, lalu aku izinkan. Tetapi beliau tidak suka duduk, sehingga akhirnya berkata, di tempat mana engkau ingin supaya aku sholat di rumahmu? Aku menunjukkan suatu tempat yang aku inginkan supaya beliau sholat di sana. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bertakbir, dan kami pun berbaris di belakangnya. Beliau sholat 2 rakaat kemudian mengucapkan salam, dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau telah salam. Lalu aku menahan beliau untuk makan khazirah dibuat khusus untuk beliau. Penduduk kampung lalu mendengar bahwa Rasulullah ada di rumahku. Lalu beberapa laki-laki di antara mereka berkumpul hingga banyak orang di rumahku. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, apakah yang dikerjakan Malik? Aku tidak mengetahuinya. Orang lain berkata, ia seorang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan berkata demikian. Tidakkah kalian tahu bahwa ia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah? Orang itu berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adapun kita demi Allah tidak pernah kami tahu kecintaannya, dan tidak pula pembicaraannya selain dengan orang-orang munafik saja. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Salat bab jika imam mengunjungi satu kaum maka berbuatlah walimah, dan kitab-kitab lain, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman bab barang siapa menjumpai Allah dengan iman tanpa ragu kepadanya, ia masuk surga. Kita baca hadisnya sekarang ya, supaya kita mencintai bahasa Arab dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam bahasa Arab, yang mungkin hadis ini baru kita jumpai pada hari ini ketika usia kita sudah senja sebagaimana yang saya alami sekarang. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang
yang ikut menyaksikan perang Badar, ia berkata, kuntu usolli liqaumi Bani Salim wa kana nahulu baini wa bainahum, ya, wadin idza ja'atil amtar fayashukku alayya, ya, fayasukku alayya, apa ini, ijtiyazuhu qibala masjidihim, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu inni ankartu basari wa innal wadiyal ladzi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar fayashukku alayya ijtiyazuhu fawaddadtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'al. Fagoda, esok harinya, alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan naharu, ya, apa ini kok hilang, ba'da mashtaddan naharu wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu. Jadi Rasulullah minta izin masuk kepada Malik, ya, kemudian fa'adzintu, maka aku izinkan Rasulullah, lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalli min baitik fa ashartu lahu ila al makanil ladzi uhibbu an, ya, yusalliya fi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fakabbara wasafafna wara'ahu fasalla rak'ataini thumma sallama wasallamna hina sallam. Kemudian fahabbastuhu ala khaziratin tusna'ulah fasama'a ahlud dar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fasaba rijalun minhum hatta kathura rijalu fil bait faqala rajulun ma fa'ala Malik la arahu faqala rajulun dzalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasuluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul dzalika ala tarahu qal, ya, jadi la taqul, jangan ngomong demikian, wala taqul dzalika ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah ta'ala faqala Allahu wa rasuluhu a'lam amma nahnu fawallahi ma nara waddah wala hadithuhu illa ilal munafiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, muttafaqun alaih. Ya, aku salat, ya, sebagai imam untuk kaumku, yaitu Bani Salim. Antara tempatku dan tempat mereka itu terhalang sebuah lembah yang jika turun hujan sukar bagiku untuk melaluinya menuju masjid mereka. Karena itu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya penglihatanku sudah berkurang sedangkan lembah yang ada di antara tempatku dan tempat kaumku itu banjir. Jika datang ya Rasulullah sehingga sukar bagiku untuk melaluinya, jadi aku berharap engkau ya Rasulullah mendatangi tempatku
lalu sholat di suatu tempat di rumahku, lalu aku akan menggunakan tempat itu sebagai tempat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan lakukan permintaanmu. Pada esok harinya datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempatku. Kata Malik, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sudah siang jadi berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin masuk, lalu aku izinkan, tapi beliau tidak suka duduk sehingga akhirnya berkata, di mana tempat mana kau ingin supaya aku sholat di rumahmu? Aku menunjukkan suatu tempat yang ku inginkan supaya beliau sholat di sana. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan bertakbir, dan kami pun berbaris di belakangnya. Beliau sholat 2 rakaat kemudian mengucapkan salam, dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau telah salam. Lalu aku menahan beliau untuk makan khazirah dibuat khusus untuk beliau. Penduduk kampung itu mendengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumahku. Lalu beberapa laki-laki di antara mereka berkumpul. Banyak orang di rumahku. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, apakah yang dikerjakan Malik? Aku tidak tahu. Orang lain berkata, ia seorang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW yang bersabda setelah mendengar itu, janganlah kamu bilang seperti itu. Tidakkah kalian tahu bahwa ia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah? Orang itu berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adapun kita, demi Allah tidak pernah kami mengetahui kecintaannya, dan tidak pula pembicaranya selain dengan orang-orang munafik saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai ahli hadis itu keduanya bersepakat setelah mereka melakukan kajian dan penelitian mutalaah gitu ilmunya, mustalahul hadis ya. Itu sepakat terhadap kevalidan atau kebenaran isi matan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Penjelasan kata usolli liqaumi, menginginkan kaumku. Usolli liqaumi, mengimami kaumku. Ijtiyazuhu menyeberanginya. Qibala, arah. Qibala itu arah. Ankartu basori, aku kehilangan penglihatan. Penglihatan atau aku sudah buruk dan lemah atau low vision ya. Kemudian hadis yang ketiga. Kata-kata dari sulit dalam hadis itu yaitu apa ini? Fa yashukku, sulit. Fa yashukku. Kemudian fawadattu, berharap. Ishtad dan nahar, siang telah panas. Maksudnya matahari sudah tinggi, bukan berat ya, keras panasnya itu sangat. Fahabastuhu, menahannya untuk memuliakan dan menjamunya. Ahluddar, penduduk setempat. Kemudian ala tarahu, tidakkah kamu mengetahuinya? Dan kemudian pensyarah hadis dari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengatakan beberapa mutiara hadis. Satu, mutiara hadis dalam hadis ini, satu, boleh menjadikan musola di dalam rumah dan sholat di dalamnya lebih utama daripada tempat lain di dalam rumah. Orang yang memiliki keutamaan boleh sholat di musola, demikian untuk menambah berkah, dan boleh bermakmum dalam sholat sunnah ya. Ketiga, boleh masuk rumah sesama muslim saat ada kunjungan orang terhormat apabila diyakini bahwa ia memberi izin. 4, kesaksian iman diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah untuk mencari keridhaan Allah. Dan 5, tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang yang beriman hanya karena ada sesuatu yang samar. Ini hadis yang penting ya, bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk ya. Sepanjang orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak boleh mudah menuduh orang itu munafik dan mengira-ngira. Kata Rasulullah ya, sesungguhnya
Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mencari keridhaan Allah. Dikatakan di sini dalam ucapannya, ya kan? Fa innallaha qad harrama 'alan nar, ya, sungguhnya Allah mengharamkan neraka man kepada orang yang qala, yang berkata la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dengan ucapan itu dia meminta atau menuntut atau mencari wajhallah, wajahnya Allah atau keridhaan Allah. Moga-moga hadis ini bisa menjadi, ya, panduan jiwa kita dalam berprasangka baik, ya, kepada sesama muslim yang sudah bertauhid dan menghilangkan prasangka buruk yang tidak perlu tempat masuknya pintu untuk setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati